Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahad Bani Adam dari Metodologi Penelitian Teknologi Informasi R06. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu tentang sistem perancangan perpustakaan online di era pandemi COVID-19. Rencana proposal penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dan ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. NPM saya 197 0451 6041. Di abstrak ada perpustakaan merupakan tempat menyimpan sumber informasi seperti buku dan sumber informasi lainnya selain buku. Seiring dengan perkembangan zaman, sumber informasi yang tersedia semakin beragam. Hal ini menjadi alasan perlunya sebuah sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan ini juga disebut dengan sistem informasi perpustakaan digital atau digital library. Salah satu tujuan dirancang dan diimplementasikan sistem informasi perpustakaan di jurusan sistem komputer adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan. Keberadaan perpustakaan di sekolah dan di lingkungan masyarakat menjadi sangat penting sebagai pendukung siswa dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar. Apalagi di tengah pandemi seperti ini sangat disayangkan apabila perpustakaan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin dikarenakan adanya social distancing untuk menghindari COVID-19 agar tidak semakin menyebar begitu luas. Lalu daftar isinya ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Bab 2, lalu ada bab 3, metodologi dan kesimpulan. Pada bab 1, pendahuluan, yaitu di mana perpustakaan adalah sebuah ruangan berisi buku-buku yang tertata rapi, di mana biasanya dapat dijumpai di sekolah maupun di kota-kota tertentu. Perpustakaan dalam pengertian sederhana memiliki arti sebuah koleksi buku dan majalah. Dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, dan lain-lain. Lalu tujuan penelitian yaitu adalah untuk mempermudah siapa saja dalam mengakses perpustakaan online, mempermudah setiap orang untuk mendapatkan informasi atau bahan bacaan yang dibutuhkan di era pandemi COVID-19, sehingga siapa saja tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke suatu perpustakaan seperti untuk meminjam buku dan membaca buku di perpustakaan karena siapa saja dapat mengakses dari mana saja lewat jaringan internet atau media sosial. Lalu manfaat penelitiannya yang pertama bisa ada perpustakaan dapat membantu masyarakat ilmiah karena berfungsi sebagai reservoir untuk menyimpan data, informasi, dan temuan penelitian-penelitian penting. Lalu yang kedua, ada secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait. Lalu yang ketiga, selama koneksi internet tersedia, perpustakaan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dapat menggunakan perangkat teknologi sederhana seperti PC, tablet, dan bahkan dengan smartphone di rumah kita. Lalu sistematika penulisan yaitu tersusun dalam 3 bab yang merupakan ringkasan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, di mana pada bab 3 ini akan menjelaskan maupun menguraikan pendekatan penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan lokasi penelitian. Yang kedua, ini adalah hasil penelitian terdahulu yang telah direview. Adapun penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, ada peneliti dari Mukramin. Kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan pembahasan yang tentang rancang bangun perpustakaan sekolah berbasis web. Kesimpulan ini, yang pertama, kesimpulannya adalah rancang bangun perpustakaan berbasis di SMK Negeri 2 Luwu Lanjangan menggunakan mode UML. Yang kedua, rancang bangun sistem informasi perpustakaan di SMK Negeri 2 Luwu dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Judul dari penelitian Mukromin ini adalah rancang bangun aplikasi perpustakaan sekolah berbasis web. Sedangkan penelitian saya menggunakan perpustakaan di bidang digital, di mana saja siapa saja dapat mengaksesnya dari mana saja.
melalui media sosial, sedangkan penelitian terdahulu mencakup di wilayah sekolah SMK Negeri 2 Luwu. Kesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang perpustakaan web atau berbasis online. Yang kedua, ada jurnal dari Dani Anggoro, Ahmad Hidayat, di mana judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web guna meningkatkan efektivitas layanan pustakawan. Di mana kesimpulan dari jurnal tersebut adalah rancang bangun sistem informasi perpustakaan sekolah menggunakan metode observasi, di mana metode wawancara dan metode studi literatur untuk pengumpulan data, metode prototype digunakan untuk membangun sistem. Hasil dari penelitian ini adalah data kegiatan perpustakaan sekolah, rancang bangun sistem informasi perpustakaan sekolah, evaluasi sistem. Lalu yang ketiga, ada jurnal dari Aji Permana M. Di mana judul dari jurnal Aji Permana adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah sistem informasi ini telah diimplementasikan di Universitas Kuningan yang sebelumnya belum integrasi dengan data mahasiswa 2016 dan 2017. Kini sudah terintegrasi dengan sistem akademik meskipun berbeda sistem. Yang ketiga, bab ketiga adalah metodologi. Pada penelitian ini, metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah metode prototype, adalah implementasi bagian dari produk software yang secara tipikal fungsinya dibatasi prototype sharing, dikembangkan secara cepat dalam bahasa tingkat tinggi atau dalam bahasa prototype tertentu tanpa memperhatikan kebenaran dan ketegapan dan sebagainya. Lalu ada diagram konteks di mana diagramnya seperti gambar ini. Gambar seperti ketika seorang ingin menjadi anggota, maka masuk ke dalam sistem yang kemudian sistem memberikan informasi mengenai syarat yang digunakan untuk pendaftaran, di mana ketika kita sudah mendaftar, maka kita bisa meminjam buku di perpustakaan tersebut dan kita bisa mengaksesnya di mana saja. Calon anggota memberikan syarat yang dibutuhkan untuk menjadi anggota. Selanjutnya, sistem memberikan kartu anggota perpustakaan dan info tentang buku yang tersedia. Ketika anggota ingin meminjam buku, anggota memberikan kartu anggota pada petugas perpustakaan, kemudian petugas memberikan buku yang dipinjam oleh anggota dan juga info mengenai denda. Setelah selesai peminjaman, maka anggota harus mengembalikan buku yang dipinjam ke perpustakaan sesuai waktu yang telah disepakati, di mana ketika mereka melewati batas waktu yang telah disepakati, maka mereka akan terkena denda. Lalu rancangan program. Rancangan struktur untuk menu halaman utama dapat dilihat pada di mana gambar seperti ini. Lalu flowchartnya juga seperti ini. Flowchart program menu halaman utama. Lalu rancang struktur untuk menu utama admin, di mana menu utama admin di bawahnya ada home, pengarang, penerbit, buku, dan lain-lain. Di mana flowchart program menu utama member bisa dilihat seperti ini flowchartnya, di mana ada login user dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan sistem. Keunggulan sistem memudahkan user dalam mencari informasi buku. Yang kedua, member dapat mengetahui informasi denda dan riwayat buku yang pernah dipinjam. Yang ketiga, dapat digunakan oleh semua orang baik siswa maupun karyawan. Yang keempat, memudahkan admin dalam pendataan katalog buku perpustakaan. Yang kelima, memudahkan admin dalam proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku serta perhitungan denda. Yang keenam, memudahkan admin dalam membuat laporan buku berdasarkan bulanan atau tahunan dan langsung diekspor ke Microsoft Excel. Lalu yang terakhir ada kelemahan sistem, di mana kelemahannya ada program masih dalam bentuk prototype dan masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, pendaftaran anggota harus dilakukan oleh admin, tidak bisa dilakukan pendaftaran sendiri, di mana setiap orang yang ingin mendaftar harus melalui seorang admin. Jika tidak, maka tidak bisa mendaftar. Lalu, kesimpulan dari semuanya adalah aplikasi yang dirancang dapat menampilkan informasi tentang data buku perpustakaan baik yang tersedia maupun yang masih dalam peminjaman. Sistem informasi perpustakaan ini memudahkan semua user, baik member maupun admin, dalam melakukan pencarian data, buku, proses peminjaman, serta pengembalian buku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.